Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Andricom. Kali ini kita akan belajar cara mengganti keyboard laptop. Ini tipenya Asus X453M. Jenisnya ini keyboard tanam ya, jadi harus dibuka covernya. Ini kasusnya adalah tombol delete, escape sama F2 nya dia tidak berfungsi. Untuk alat-alat yang digunakan dalam mengganti keyboard tanam, kebetulan tipe laptop ini itu hanya dua saja mungkin, segitiga pembuka casing ya, sama obeng plus untuk membuka baut. Nah, segitiganya ini ada variannya, atau ya alat penyungkil ya, plastik untuk menyungkil bodi, sehingga kita tidak menggunakan obeng dalam menyungkil bodinya karena bisa cacat ya. Baik, langsung saja kita akan coba lakukan penggantian. Nah, setelah semuanya terbuka, kebetulan tipe ini hanya tinggal langsung saja kita pasang segitiganya di sini, tarik ya, diurut ya sampai bunyi pak-pak, pokoknya sampai terlihat terbuka ya. Nah, jadi ini cuman gini aja, segitiga. Oke, jangan langsung diangkat. Hati-hati, jangan langsung diangkat. Kita lihat dulu. Di sini jangan langsung diangkat. Ini ada keyboard, ada baterai, ada soket touchpad. Sebaiknya kita lepas dulu baterai supaya tidak ada tegangan yang mengalir pada motherboard ya, meskipun ada baterai CMOS ya. Untuk apa? Agar ketika dicabut soket ini meskipun miring tidak terjadi short, tapi memang harus hati-hati, harus lurus ya. Nah, ini nih, buka penguncinya, kemudian tarik lurus langsung saja. Nah ya, seperti itu. Nah, kemudian ini soket touchpad, tinggal buka pengunci kemudian tarik. Nah, ini cara mengganti keyboard secara aman ya. Jadi harus dilepas dulu baterainya kalau memang bisa dilepas untuk tipe tertentu. Nah, inilah unit yang akan diganti ya. Nah, ini tanam semuanya, jadi dia diklem dengan plastik ya. Ini sebetulnya sekali pakai ya. Nah, bagaimana caranya? Ini cukup mudah, hanya menggunakan obeng min ya. Nah, obeng yang min cukup dicongkel-congkel. Nah, sebelum kita mengganti, alangkah baiknya kita siapkan dulu keyboard yang baru. Nah, saya sudah siapkan keyboard yang baru. Sebelum dipasang, karena ini tanam ya, ini pasti akan repot nanti kalau sudah dipasang taunya keyboardnya rusak, meskipun baru ya bisa rusak. Nah, ini pastikan dulu tipenya sama ya, panjang soketnya juga sama, jangan sampai
berbeda. Kemudian tombol enternya juga ada dia yang tipe dari atas. Kalau sudah dipastikan sama ya, sebelum kita mengganti keyboard ya, alangkah baiknya kita mengetes dulu keyboard yang baru ini, karena khawatir meskipun baru ada tombol yang rusak. Nah, kita beri pelindung dulu pada motherboardnya, bisa plastik atau kardus yang tidak menghantarkan arus listrik. Ini kan besi, ini motherboard komponen, kalau nempel secara langsung itu bisa terjadi short, bisa mati total. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, sekarang kita pasang, buka penguncinya, pasangnya lurus ya. Nah, seperti itu. Kunci kembali, kemudian pasang baterainya. Kebetulan ini tombol on off-nya dia tidak pakai soket, ada push button-nya di sini, jadi tinggal nyalakan aja. Nah, ini ada touchpad, jadi kita pakai mouse untuk mengetesnya, untuk menggerakkan kursornya maksudnya. Kita akan menggunakan aplikasi virtual keyboard untuk mengetes keyboardnya. Nah ini Aqua Key Test ya namanya. Coba kita dekatkan sedikit. Untuk memastikannya tinggal pencet aja semua tombol, bisa satu persatu, bisa begini. Setelah dipastikan oke, kita clear aja. Kita langsung lakukan penggantian ya, kemudian kita shutdown dan lakukan penggantian. Laptop mati, lepas seperti tadi, lepas baterainya dahulu ya supaya aman, tidak ada tegangan. Kemudian lepas keyboardnya secara hati-hati, buka penguncinya, kemudian tarik. Oke, amankan dulu semuanya. Nah, sekarang kita lakukan proses pelepasan keyboard tangan ini. Bagaimana caranya? Cukup mudah. Kita lepas dulu ya, yang sekiranya bisa menghalangi. Ini kabel touchpadnya. Kemudian ini plastik pelindungnya. Ketika dilepas nanti jangan lupa dipasang kembali, karena kalau tidak dipasang, bodi keyboardnya akan menyentuh motherboard sehingga terjadi short. Setelah bersih, kita tinggal congkel-congkel saja menggunakan obeng minus ya, tergantung enaknya kita ya pakai apa. Obeng minus. Belum sampai di situ. Ini belum bisa dibuka. Ini sama ya. Dia seperti ada dipatenkan bahan plastiknya. Jadi kita harus congkel satu persatu kembali seperti itu.
dan seterusnya. Nah, setelah semua pinggirannya selesai, tinggal bagian tengahnya. Nah, kalau tengahnya cukup didorong dari bawah, dibantu ditarik dari atas. Nah. Oke, seperti itu cara melepaskannya, cukup mudah ya. Coba bersihkan dulu area yang akan dipasang keyboard. Bekas plastiknya apakah masih ada yang menghalangi atau tidak. Setelah dirasa cukup bersih, kita coba paskan keyboardnya ya, karena tidak akan seperti semula ya. Ini ada yang beberapa yang hilang, pin-pin tadi. Nanti cara memasangnya adalah menggunakan solder. Yang paling penting dalam proses pemasangan ini, keyboardnya itu harus muncul di permukaan. Nah, jangan sampai seperti ini. Nah, ini kan rata ya. Aslinya itu dia tidak rata. Nah, jadi dia nonjol sekitar 1 mm. Maka harus nonjol kembali, jangan sampai keyboardnya kelelep. Nah, ini kan kelelep nih, rata. Tidak boleh seperti itu. Harus seperti aslinya. Seperti semula. Cara memasangnya menggunakan solder. Nah, ini juga harus hati-hati, jangan terlalu lama ya. Khawatir panasnya itu merusak fleksibelnya. Nah, cukup seperti itu saja. Yang penting dia plastiknya melebar. Hati-hati ya. Cari yang ada pin-pin plastiknya. Karena pasti tadi setelah dibongkar itu tidak semuanya ada ya. Oke, jika dirasa sudah cukup semuanya, kita pastikan dulu ya di bagian depannya dia udah nongol semua atau belum. Nah, ini dia. Nah, itu udah ada ya. Ini udah ada, dia nongol sekitar 1 mili ke permukaannya. Nah, ini. Apakah ada yang kelelap gitu kan? Kita cek dulu satu persatu, sudut per sudut. Nah, ini kan udah rapi ya, nongol semua. Nah, ini juga tuh.
jika secara visual sudah bagus, tidak ada yang menonjol-nonjol di area ini, berarti kan kalau menonjol dia belum masuk ke pin-pinnya, maka kita solder kembali. Nah, ini saya kira udah cukup ya, ini sudah bisa dipasang. Nah, tinggal kita rapihkan lagi yang tadi kebuka ya. Nah, terutama yang ini nih, kita solder dulu sama ya. Gimana tuh? Oke, ini juga sudah selesai. Kita cek dulu. Kalau sudah semua ya, kita pasang kembali yang tadi sebelumnya dibuka-buka. Semuanya sudah rapi, kita pasang kembali dan rakit kembali. Ini flexible touchpad, pastikan kondisi baterai belum terpasang. Cek kembali apakah ada yang tertinggal. Kalau dirasa sudah cukup, tidak ada yang tertinggal, tinggal pasang. Oke. Nah, ini hati-hati ya. Pertama touchpad dulu. Sekarang keyboardnya, pastikan lurus ya teman-teman. Nah, ini udah masuk, tinggal kunci. Nah, kemudian pasang baterainya. Dan kunci kembali. Pastikan tidak ada benda aneh yang masuk ke dalam. Kemudian tinggal dirapihkan seperti ini saja, ditekan-tekan ya supaya bodinya mengunci kembali seperti semula. Sudah rata ya teman-teman, tidak ada bagian bodi yang menonjol, bagian sini pun tidak ada. Baik, kita tes, nyalakan sekarang. Setelah semuanya selesai, kita pastikan touchpad berfungsi. Di beberapa kasus ketika ganti keyboard tangan kan melepas flexible touchpad itu tidak berfungsi. Maka itu kita cukup menggunakan mouse ya sebagai kursor. Kemudian kita restart. Nah, setelah restart biasanya touchpadnya berfungsi kembali. Jadi jangan kaget ya. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah DVD. Ketika pemasangan keyboard tadi tidak rata, maka DVD ini tidak akan terbuka seperti ini, normal. Nah, ini kan normal nih. Nah, seperti itu. Pasti dia akan macet, tidak akan keluar. Ataupun begini-begini, ditarik keluar masuk, dia tidak lancar.
Nah, maka itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti udah capek-capek diberikan ke user, tetapi malah dibalikin lagi laptopnya gara-gara DPD-nya nggak bisa kebuka. Dan yang ketiga, body ini semuanya yang tadinya rata juga harus rata kembali ya, rata kembali, dan memang terlihat definisinya juga harus rapi seperti semula. Nah, ini demi kepuasan pelanggan ya, kalau mau jadi teknisi. Kalau untuk sendiri ya, untuk pembelajaran ya, ganti keyboard yang biayanya bisa sampai 300 sampai 600 ribu rupiah di toko, kita bisa mengganti keyboard dengan harga yang paling terpenting adalah untuk pembelajaran sendiri atau untuk mengganti keyboard sendiri ya. Mungkin itu saja. Yang tadinya kita harus mengeluarkan biaya ibaratnya 300 atau sampai 600 ribu untuk mengganti keyboard di toko, kita bisa mengganti keyboard dengan mudah dan murah meriah. Tapi ingat juga risikonya, kalau belum berani jangan, risikonya mati total ya. Memang murah ya, keyboard itu di online mungkin kisaran 60 sampai 100 ribu rupiah, tetapi itu tadi resikonya. Kalau nggak berani jangan. Jadi kalau mau belajar silahkan. Nah, ini kita tes ulang kembali ya. Sebetulnya ini tadi udah dites sebelum kita pasang. Nah, ini untuk memastikan kembali apakah ada tombol yang tidak berfungsi. Oh, ini kelewat satu baris. Semuanya sudah berfungsi dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada bagaimana cara mengganti keyboard tanam dalam video kali ini. Ini kasusnya Asus X453M. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share juga dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.